Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين معاشر المسلمات, saudaraku saudariku al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, para pemirsa dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari di awal kajian ini saya mengajak diri sendiri dan mengajak kita semuanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat yang sangat teramat besar yang selalu Allah berikan kepada kita setiap hari. Dan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita setiap hari itu bukanlah nikmat-nikmat yang kerdil dan kecil. Namun satu saja daripada nikmat itu angka triliunan rupiah adalah kecil balakan dibandingkan dengan dia. Nikmat-nikmat yang setiap hari Allah berikan kepada kita bukan nikmat yang kecil. Satu saja di antara nikmat itu yang setiap hari Allah berikan kepada kita, angka miliaran rupiah, adalah sesuatu yang kerdil manakala dibandingkan dengan dia. Akan tetapi banyak manusia yang melalaikannya, banyak manusia yang tidak peduli kepadanya, dan banyak manusia yang menganggapnya nikmat yang kecil dan kerdil. Kesalahannya adalah pada manusia itu.
suatu bukti nyata bahwa setelah Allah tidurkan kita, Allah hidupkan kita kembali. Nikmat ini angka miliaran rupiah tak sebanding dengannya. Angka miliaran rupiah kerdil dan kecil dibanding nikmat di mana kita dihidupkan lagi oleh Allah. Karena Allah bisa saja mengambil nyawa kita dan tidak mengembalikannya sehingga kita tidak bisa menemukan hari Senin ini. Bisa tidak? Bisa atau tidak? Apa yang tidak bisa Allah lakukan? Itu hal yang sangat kerdil dan kecil untuk sesuatu yang dikerjakan dan dilakukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi Allah hidupkan kita kembali. Allah berikan kepada kita nikmat hidup. Bukankah dalam kehidupan kita ada saudara kita yang sehat walafiat hari ini, sore ini, malam ini kita bersamanya, besok paginya dia sudah kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena malamnya Allah cabut nyawanya tanpa ada sakit sedikit pun. Maka ini salah satu contoh nikmat yang Allah berikan kepada kita setiap hari, nikmat kehidupan. Nikmat kita dihidupkan Allah, nikmat kita dibiarkan dan diberikan ke nikmat hidup. Sebandingkan dengan puluhan miliar, puluhan triliun, mana yang lebih kecil, puluhan triliun atau nikmat hidup ini? Mana yang lebih kecil? Mau antum diberi 10 triliun, setelah itu nyawa antum diambil? Dan setiap hari Allah berikan nikmat hidup itu kepada kita. Setiap hari Allah berikan kepada kita nikmat jantung. Maka angka miliaran dan triliun rupiah tak ada bandingnya dibanding, sangat kerdil dan kecil, tak ada apa-apanya dibanding nikmat jantung itu. Setiap hari kita diberikan oleh Allah nikmat oksigen. Namun manusia yang mengkerdilkan nikmat-nikmat besar karunia ilahi kepada dirinya, sehingga akhirnya manusia merasa dia tidak diberikan nikmat besar oleh Allah. Justru nikmat besar itu diberikan kepada orang yang memakai mobil-mobil mewah. Nikmat besar itu diberikan kepada orang yang memiliki jabatan-jabatan tinggi, jabatan-jabatan penting. Orang itu yang dapat nikmat besar menurut dia. Yang ada adalah salah lihat, sehingga salah menilai. Akhirnya apa? Akhirnya nikmat-nikmat besar yang Allah berikan tak terlihat sebagai nikmat besar. Lalu kalau tidak terlihat sebagai nikmat besar, bagaimana menjadi hamba yang bersyukur dan pandai bersyukur kepada Allah? Karena sifat bersyukur itu, kata kuncinya adalah pandai melihat nikmat Allah. Tidak pandai melihat nikmat Allah, maka sifat syukur tidak akan lahir. Maka mari kita melatih diri kita dan teruslah berlatih untuk mahir melihat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan uang ratusan juta tak sebanding nikmat lancarnya BAB kita di hari ini. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, Allah mengatakan kebanyakan manusia tidak bersyukur. Qalilan ma tashkurun wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit dari hambaku orang-orang yang pandai bersyukur. Dan jangan sampai kita masuk kepada kebanyakan yang Allah katakan itu. Berusahalah untuk menjadi kelompok yang sedikit yang Allah katakan itu. Karena kebanyakan manusia tidak pandai bersyukur, hanya sedikit manusia yang pandai bersyukur, maka perlu berlatih dan berlatih untuk bisa mencapai sifat syukur sehingga dimasukkan oleh Allah di dalam
ayat qalilan ma tashkurun. Sangat sedikit kalian yang bersyukur, mudah-mudahan termasuk kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang saya dan kita semua sepakat beliau adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang terbaik, di mana tidak ada orang yang lebih baik daripada beliau dari sisi apapun. Dari sisi manapun melihat, maka kita akan menemukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbaik. Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh untuk kalian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang terbaik. Sering ketika membaca ayat ini, pikiran kita hanya lari kepada suri tauladan yang terbaik dalam beragama. Padahal Allah tidak mengkhususkan beliau adalah suri tauladan yang terbaik dalam beragama. Allah menjadikannya kalimat global. Beliaulah suri tauladan yang terbaik, berarti segala-galanya. Tentu saya dan Anda tidak akan berbeda pendapat. Beliaulah yang orang terbaik dalam agama, memahami agama, menjalankan agama di permukaan bumi, ilmu tentang agama, amal, mengamalkan agama. Beliaulah orang yang terbaik. Kita tidak akan berbeda pendapat di situ. Namun ketahuilah ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku-saudariku rahimani wa rahimakumullah, bahwa beliau bukanlah yang terbaik dalam agama saja. Kalau bertanya pemimpin terbaik di permukaan bumi, beliau orangnya. Kalau bertanya ayah terbaik di permukaan bumi, beliau orangnya. Kalau bertanya orang paling sehat di permukaan bumi, beliau orangnya. Kalau bertanya tentang cara makan terbaik di permukaan bumi, cara makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bertanya cara tidur terbaik, cara tidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan cara BAB Rasul pun cara BAB terbaik di permukaan bumi. Rasul ketika BAB jongkok apa duduk? Hah? Jongkok. Berarti jongkok cara BAB terbaik di permukaan bumi. Allah berikan kepada Nabi itu. Sekarang sudah ada cara BAB yang beda dengan cara BAB-nya Rasul, yaitu dengan cara duduk. Semangat pun orang mengiklankan itulah cara BAB yang terbaik, kita katakan salah. Kenapa? Cara BAB terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah akan berikan kepada Rasul yang terbaik karena beliau orang yang paling Allah cintai. Maka seluruh kebaikan Allah berikan kepada beliau. Maka bagaimanapun mereka mempromosikan, bagaimanapun mereka mengiklankan, kita tidak akan terima itu. Karena kita tahu yang terbaik berkumpul pada Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin BAB duduk apa sekarang itu? Terkeren. Kalau rumah sudah punya tidak hanya kloset duduk, tapi tidak hanya kloset jongkok, tapi sudah sampai kepada kloset duduk, dianggap rumah sudah taraf apa gitu. Sampai kepada titik. Kalau ingin bertanya jantung tersehat, jantung Rasul. Paru-paru tersehat, paru-parunya Rasul. Ginjal tersehat, ginjalnya Rasul. Apa lagi? Ingin mencari sahabat terhebat, yang terbaik, Rasul. Tetangga terbaik, Rasul. Rakyat terbaik, Rasul. Orang yang paling
orang kaya yang paling pandai bersyukur, Rasul. Orang miskin yang paling pandai bersabar, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling berani, Rasul. Orang yang paling sabar, Rasul. Habis. Seluruh kebaikan telah Allah curahkan kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kita tinggalkan itu sekedar tadzkir, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kita kembali kepada yang tadi, bahwa agama yang terbaik adalah Rasul. Saya rasa untuk menyatakan itu, tak ada dua muslim yang ikhlas dalam keislamannya, ikhlas dalam ketaatannya kepada Allah, tak ada yang berbeda pendapat dua orang muslim dalam hal ini. Bahwa beragama yang terbaik adalah Rasul, berilmu tentang agama yang terbaik adalah Rasul, mengamalkan yang terbaik adalah Rasul. Ada yang berbeda pendapat kita di sini tentang poin yang tadi? Insya Allah tidak. Namun itu secara lisan. Namun secara amalan banyak muslim yang tidak sependapat dengan itu. Terbukti bahwa dia masih mencari suri tauladan dalam beramal selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika dinasihati kepadanya, saudaraku, amalanmu ini Rasul tidak pernah ajarkan, Rasul tidak pernah kerjakan, dia mengatakan, ya tidak ada masalah, yang penting niat saya baik. Apa salahnya? Tindakan ini, tindakan yang secara makna adalah Anda merasa guru yang darinya Anda belajar agama lebih baik daripada Rasul. Sehingga ketika dia ajarkan kepada Anda sesuatu yang tidak diamalkan Rasul, sesuatu yang tidak dikerjakan Rasul, Anda terima. Bahkan justru ketika didatangi oleh seorang yang mengerti bahwa itu tidak diamalkan Rasul, itu tidak dikerjakan Rasul, Anda tolak apa yang datang dari Rasul itu. Apa namanya kalau itu bukan membantah? Seorang sedang duduk bersama Rasul, seseorang sedang bersama Rasul makan. Dan kebiasaan Rasul makan bersama. Di nampan. Tidak makan masing-masing satu orang di piring. Itu kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu makan salah seorang di antara yang hidup bersama Rasul, bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, namun makannya pakai tangan kiri. Kata Nabi SAW, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Orang itu berkata, la astati, mastata, aku tidak bisa untuk itu. Kata Rasulullah SAW, ma mana'ahu illa al-kibr, tak ada yang menghalangi dia untuk melakukan apa yang saya perintahkan tadi, kecuali hanya kesombongan. Apa sih susahnya? Tangan kiri dipindah ke tangan kanan? Apakah itu pekerjaan berat? Sebagaimana orang yang biasa pakai tangan kanan dipindahkan ke kiri, lalu mengangkat gelas ke mulutnya, mengangkat makanan ke mulutnya pakai tangan kiri, apakah itu pekerjaan berat? Tidak berat, ringan sekali. Sehingga Nabi mengatakan, ma mana'ahu illa al-kibr, tak ada yang menghalanginya kecuali kesombongan. Lihat betapa banyaknya orang muslim sekarang minum pakai tangan kiri. Ketika dinasihati, tetap saja melanjutkan aksi minum pakai tangan kiri. Ma'asyiral muslimin, kita tidak sepakat. Kita sepakat bahwa Rasulullah SAW yang terbaik dalam agama. Namun itu secara lisan. Secara amalan ternyata kita tidak sepakat. Banyak umat Islam yang tidak sepakat. Buktinya adalah yang tadi. Ditunjukkan bahwa begini yang Rasul ajarkan, bukan begitu. Dia katakan, ya tidak apa-apa, saya ajarkan, saya amalkan yang seperti ini. Walau Rasul tidak ajarkan, apa salah? Ini tidak menjadikan Rasul sebagai apa? Sebagai suri tauladan. Kalau kita akui beliau yang terbaik dan tidak lebih baik daripada beliau, campakkan semua manusia untuk mengikuti Rasul itu. Campakkan pendapat seluruh manusia kalau berbeda dengan pendapatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi perkara agama.
Yang perkara agama itu Rasul belajar langsung dari Allah melalui wahyu. Dan alangkah seringnya, ya, umat Muslim diingatkan yang seperti ini Rasul tidak ajarkan, yang seperti ini Rasul tidak perintahkan, dan Rasul mengatakan yang tidak aku ajarkan tidak akan diterima oleh Allah, akan ditolak oleh Allah. Tetap saja ngeyel dan mengatakan apa salahnya, maksud saya baik, maksud mereka baik, biarkan saja. Maka ini bukanlah suatu tindakan yang benar. Kita adalah umat Rasul, dan Rasul kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Risalah yang kita dapatkan dari beliau. Maka ketika kita dinasihati untuk mengikuti Rasul, jangan bantah. Karena membantahnya menunjukkan bahwa kita tidak menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Perkataan orang yang beriman kalau sudah diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk sebuah perkara di antara mereka, perkataan orang yang beriman hanyalah sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Bukan kami dengar dan kami tolak. Ini perkataannya kaum Yahudi kepada Nabi Musa, sami'na wa asaina. Ini perkataan kaum Yahudi kepada Nabi Muhammad, sami'na wa asaina. Mudah-mudahan pertama kita pandai menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Kedua, kita pandai menjadi umat yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan. Kita ambil satu contoh untuk yang poin yang kedua di subuh yang berbahagia ini, semoga bermanfaat. Dan ini nasihat dari seorang saudara kepada saudaranya, dari seorang saudara kepada saudarinya, bahwa Rasul adalah orang yang paling bahagia akan datangnya Ramadan dan yang paling mahir menyambut Ramadan. Tapi beliau tidak pernah mengundang orang makan ke rumah menunjukkan kebahagiaan itu. Silahkan lihat di dalam kehidupan Nabi Rasul. Tak pernah ada yang namanya bersyukuran menyambut datangnya Ramadan. Tak pernah ada. Berarti itulah yang terbaik. Sementara beredar di negeri kita ini atau di belahan bumi Nusantara lainnya, kebiasaan mengundang orang makan ke rumah, acara apa, menyambut datangnya Ramadan. Rasul tidak lakukan, kita melakukannya. Harusnya siapa mengikut siapa. Tapi alangkah seringnya ketika kita nasihati kaum muslimin, lalu dia mengatakan apa salahnya? Itu kan wujud rasa syukur. Apakah salahnya? Itu kan saya berinfak dan bersedekah. Bersedekah kan diperintahkan Rasul. Jadi Rasul tidak tahu jenis sedekah yang seperti ini. Rasul tidak tahu jenis infak yang seperti ini, sehingga Anda tahu Rasul tidak tahu. Aneh atau bukan itu pendapat yang seperti itu? Dia tahu kebaikan sedekah, infak yang Rasul tidak tahu, sehingga Rasul tidak melakukannya. Berarti ada yang kurang dalam agama Rasul, ada yang kurang dalam syariat Rasul, sehingga disempurnakan oleh umat belakangan. Kalau begitu batalkan firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini agama kalian sudah aku sempurnakan. Kalau begitu coret itu dari Al-Quran yang ada di rumah kita. Yang terbaik adalah Rasul, maka ikuti Rasul. Yang tidak beliau kerjakan, kita juga tidak kerjakan. Itulah makna mengikuti Rasul. Yang beliau kerjakan, kita ikuti. Walau sehebat apapun kita mengikuti, takkan terkejar amal Rasul itu. Yang beliau kerjakan, kita ikuti. Sehebat apapun kita mengikuti, amal Rasul takkan terkejar. Lalu untuk apa lagi mengamalkan amalan lain yang Rasul tidak ajarkan? Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, itu hanya satu contoh. Dan alangkah banyak contoh-contoh lainnya. Dan bukan itu yang ingin kita jadikan topik bahasan pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana yang tadi disampaikan,
mengambil pelajaran dari kehidupan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita disuruh oleh Allah mengambil ibrah dari kisah masa lalu. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 111, laqad kana fi qasasihim ibratan liulil albab. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah hidup mereka ada ibrah, ada pelajaran liulil albab, untuk orang-orang yang berfikir, untuk orang-orang yang berakal. Allah menyuruh kita untuk mengambil pelajaran dari kehidupan mereka. Sekaligus Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk mengambil pelajaran dari kehidupan kita. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Di dalam surat Ali Imran, di akhir-akhir surat Ali Imran, ayat yang keberapa silahkan cari, Anda tidak hafal ayat yang keberapa. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan di dalam pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk orang-orang yang berakal. Disuruh untuk memperhatikan langit dan bumi, disuruh untuk memperhatikan apa yang terjadi di sana, untuk dijadikan sebagai pelajaran untuk orang-orang yang berakal. Akan tetapi ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa pengalaman hidup umat masa lalu dan pengalaman hidup kita bukan sumber agama. Jangan jadikan dia sebagai sumber agama. Karena dalam perjalanan hidup kita bersama kaum muslimin, kita menemukan orang-orang yang merasa ini yang benar karena pengalaman saya begini, ini yang benar karena saya punya pengalaman begini. Ini batil. Allah tidak pernah menjadikan kisah hidup, pengalaman hidup adalah sumber agama untuk menyatakan benar dan salah. Akan tetapi mengambil pelajaran hidup adalah mengambil bukti-bukti dari kebenaran Al-Quran, mengambil bukti-bukti dari pelajaran hidup akan kebenaran hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Taala di dalam Al-Quran dan apa yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis. Buktikan di dalam kehidupan. Inna asdaqal hadis kitabullah. Kalimat yang paling benar, pembicaraan yang paling benar, pembicaraan yang paling hak adalah kitabullah, Al-Quranul Karim. Artinya sumber kebenaran Al-Quran. Dan pengalaman bukan bahagian daripada sumber kebenaran. Pengalaman jadikan sebagai bukti otentik akan kebenaran Al-Quran. Bukti nyata dalam kehidupan kita akan kebenaran apa yang Allah katakan. Ketika Allah katakan jangan sombong, karena akhir daripada kesombongan itu adalah kehancuran misalnya. Ketika Allah bercerita tentang orang-orang sombong di dalam Al-Quran dan menyuruh kita untuk tidak sombong, hidup jadi orang yang tawadhu. Nabi mengatakan man tawadhu'a lillahi rafa'ah. Orang yang sombong Allah hancurkan, orang yang tawadhu Allah angkat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kebenaran. Tinggal lihat bukti otentik dalam kehidupan yang disebut pengalaman. Pengalaman bukanlah pemutus bahwa dia adalah kebenaran atau kesalahan. Kebenaran dan kesalahan itu dilihat dari Al-Quran dan dilihat dari hadis Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, sebagian manusia terjebak. Saya melakukan ini, hati saya menjadi tenang dan tentram, berarti yang saya lakukan benar. Tidak benar cara yang seperti itu.
Karena saya melakukan ini, saya melakukan itu, benar atau tidak benarnya dikembalikan kepada takaran yang sudah Allah turunkan kepada kita, Al-Quran dan Hadis. Kalau apa yang Anda lakukan benar, sesuai dengan ayat-ayat Allah, sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, dan kemudian Anda merasakan kenikmatan dan ketentraman hidup, berarti itulah yang Allah katakan dalam Al-Quran, bahwa ketenangan dan ketentraman Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Ketenangan dan ketentraman Allah berikan kepada hati, Allah turunkan di hati orang-orang yang beriman. Berarti ketenangan dan ketentraman yang Anda rasakan setelah Anda melakukan sesuatu yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, itulah dia. Namun boleh jadi ada orang yang mengamalkan amalan yang tidak diperintahkan Allah dan tidak diperintahkan Rasul. Dia mengatakan, saya mendapatkan pengalaman ini dan hati saya menjadi lapang, saya menjadi tentram, tapi tidak sesuai. Dia pergi ke gua lalu bersemedi di sana 40 hari, 50 hari dan semacamnya. Lalu dia katakan, saya menemukan kedamaian yang luar biasa, saya menemukan ketentraman yang luar biasa. Sepertinya ini ciri-ciri orang dicintai Allah. Tak ada perintahnya dalam Al-Quran, tak ada perintahnya dalam hadis Nabi. Berarti kedamaian tadi hanyalah tipuan iblis. Nah, kita disuruh untuk mengambil pelajaran dari kisah-kisah, dari cerita-cerita. Tapi ingat, pengalaman dan pelajaran dari kisah hidup bukan penentu kebenaran atau kesalahan. Penentu kebenaran dan kesalahannya adalah Al-Quran dan Hadis. Sehingga yang benar dari cara mengambil pelajaran dari kehidupan adalah hanya sebagai bukti cerita bukti dari kebenaran yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran dan kebenaran yang disampaikan Nabi SAW di dalam hadis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di kota Padang ini terkenal sebuah legenda yang entah benar entah tidak, Allahu a'lam. Si Malin Kundang misalnya, itu bukti bahwa durhaka akan membawa kita kepada murka Allah tabaraka wa ta'ala, laknat Allah tabaraka wa ta'ala. Sekali lagi saya mengatakan entah iya dan tidak, itu hanya sebuah cerita legenda, entah iya atau tidak kita tidak tahu. Sampai sekarang kita pun belum tahu apakah pernah ada si Malin Kundang itu atau tidak. Apakah batu yang ada di sana benar-benar anak yang dilaknat kemudian menjadi batu atau tidak. Bisa iya bisa tidak, wallahu a'lam. Ya, bukti otentik bahwa dia benar kita belum tahu, dan bukti otentik bahwa itu batil kita pun belum tahu. Karena secara pribadi belum tahu. Maksudnya begitu. Saya hanya ingin mengambil contoh. Kenapa saya mengatakan Malin Kundang? Karena dekat dengan tempat legenda itu, kisah legenda itu. Contohnya seperti itu. Anak durhaka akan mendapatkan hukuman dari Allah. Anak durhaka bisa dilaknat oleh Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalal. Misdaqan, pembenaran dari apa yang ada di dalam Al-Quran. Kita disuruh berbuat bakti kepada orang tua kita, kita disuruh berbuat baik kepada orang tua kita dan seterusnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah mengambil pelajaran dari kehidupan, ya, yaitu kita ambil pelajaran bahwa apa yang terjadi pada diri kita, apa yang kita saksikan di teman kita, apa yang kita saksikan di tetangga kita, apa yang kita saksikan dalam perjalanan kita ke negeri-negeri kaum muslimin, kita ambil bukti-bukti, kita ambil pelajaran-pelajaran yang membuktikan apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu Allah katakan di dalam ayat tadi, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah mereka sebagai ibrah, sebagai pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Para ulama mengatakan Allah sifatnya satu, dan sifat Allah yang satu itu tidak berubah. Satu maksudnya seperti itu terus. Tidak berubah-ubah. Sehingga apa yang Allah lakukan kepada umat-umat terdahulu disebabkan oleh perangai-perangai mereka
Itu pun akan Allah lakukan kepada umat yang sekarang apabila perangai mereka meniru perangai umat terdahulu itu. Itu yang dimaksud oleh para ulama. Sifat Allah itu satu. Sifat Allah tidak berubah, baik di dunia atau di akhirat. Dan di dalam Al-Quran itu disebut dengan sunnatullah. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-52 atau 62. Setelah Allah bicara tentang umat terdahulu, Allah katakan sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl. Ini adalah sunnatullah untuk orang-orang yang telah berlalu, untuk orang-orang yang kaum yang sudah berlalu. Ini sunnatullah. Ini yang Allah lakukan kepada mereka. Kemudian Allah akhiri dengan mengatakan walan tajida li sunnatillahi tabdila. Engkau tidak akan menemukan dalam sunnatullah adanya pertukaran, adanya pergantian. Allah hancurkan mereka karena sifat-sifat itu. Allah juga akan hancurkan kalian kalau kalian punya sifat itu. Allah muliakan mereka karena sifat-sifat yang Allah sebutkan tentang mereka. Allah juga akan muliakan kalian kalau kalian memiliki sifat-sifat yang mereka miliki. Sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl, sunnah Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada umat-umat yang telah berlalu. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan untuk itu tidak akan terjadi perubahan. Sehingga para ulama mengatakan innat tarikha sayu'idu nafsahu, sesungguhnya sejarah akan mengulang dirinya lagi. Sejarah akan berulang. Kaum Ad sombong dengan kehebatan mereka, dengan kekuatan mereka, Allah hancurkan. Sangat mudah bagi Allah untuk menghancurkan mereka. Coba lihat hal yang sama dalam kehidupan kita sekarang. Negara-negara superpower yang sombong, keangkuhan manusia, Allah hancurkan. Siapa yang dulu yang tidak kenal adanya negara Uni Soviet, superpower dunia? Siapa yang akan mengira Allah menghancurkan mereka melalui kaum yang tidak terkenal dengan teknologi mereka? Kaum di Afghanistan, umat Islam di Afghanistan, dengan sombongnya Uni Soviet mengatakan gampang bagi kami untuk menghancurkan Afghanistan. Rakyat-rakyatnya yang kolot, rakyat pegunungan, orang-orang yang tidak kenal teknologi. Dan begitu juga akan dialami oleh nasib-nasib mereka yang sombong, negara-negara yang sombong. Akan tiba saatnya Allah hancurkan. Tinggal menunggu waktu. Ini yang dimaksud oleh para ulama, inna tarikha sayu'idu nafsahu. Sejarah akan mengulang dirinya. Akan terjadi seperti itu lagi, akan terjadi seperti itu lagi. Dan apabila kita melihat sejarah umat masa lalu, mereka adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah nikmat lalu sombong, Allah hancurkan. Kemudian dalam berikutnya, umat berikutnya lagi, Allah berikan nikmat-nikmat kepada mereka, Allah berikan kemuliaan-kemuliaan kepada mereka, Allah berikan kelebihan-kelebihan kepada mereka, lalu mereka sombong, Allah hancurkan lagi. Itu berlaku kepada umat dan kaum, dan itu berlaku kepada individu. Allah berikan kemuliaan kepada Fir'aun, menjadi pemegang tahta tertinggi, namun sombong, Allah hancurkan. Fir'aun berkata kepada rakyat Mesir, ana rabbukumul a'la. Lihat saking sombongnya dia, saya Rabb kalian yang paling tinggi. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak tahu untuk kalian ada ilah selain diriku. Wa hadhil anharu tajri min tahti, air-air di Mesir ini mengalir di bawah kekuasaanku. Begitu sombongnya Fir'aun, sehingga dia mengatakan dia yang berkuasa, dia menguasai segalanya, Mesir punya dia.
air yang di Mesir mengalir itu di bawah kekuasaannya, Allah bunuh dia dengan air itu. Di mana matinya Firaun? Di air yang dia katakan di bawah kekuasaannya. Kaum Ad yang sombong dan mengatakan kami orang terkuat di permukaan bumi, Allah hancurkan dengan angin. Angin makhluk Allah terhalus. Orang yang mengatakan sangat kuat sehingga tidak ada lagi yang lebih kuat dari dirinya dan petantang-petenteng di permukaan bumi, dan mengatakan man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat di permukaan bumi dibanding kita kaum Ad? Allah suruh Nabi menjawab bahwa Allah yang menciptakan mereka lebih kuat daripada mereka. Kata para ulama, ayat ini menunjukkan bahwa memang kaum Ad adalah kaum yang terkuat di permukaan bumi. Karena ketika mereka bertanya, siapa yang lebih kuat daripada kami? Allah tidak mengatakan ada kaum yang lebih kuat daripada kalian, kaum fulan, kaum A, kaum B. Allah tidak mengatakan itu. Allah langsung menisbatkan kekuatan kaum Ad dibandingkan dengan kekuatan Allah. Kata para ulama, karena memang tidak ada lagi di permukaan bumi kaum yang lebih kuat daripada kaum Ad. Sehingga jawabannya adalah Allah. Allah lebih kuat daripada mereka. Namun lihat, petantang-petenteng kaum Ad Allah tunjukkan dengan, Allah hancurkan hanya dengan angin. Seorang miliarder sombong seperti Qarun, lihat apa yang Allah lakukan kepadanya. Dan tarikh akan mengulang dirinya. Sejarah akan berulang. Penguasa-penguasa sombong tinggal saksikan kapan Allah hancurkan dan bagaimana Allah hancurkan. Miliarder-miliarder sombong tinggal tunggu waktunya, bagaimana dia hancur dan bagaimana Allah menghancurkan. Intinya hancur. Dan semua itu kita ambil pelajaran sesuai dengan ayat-ayat Allah Taala Rabbul Izzati wal Jalal, bahwa Allah tidak mencintai kesombongan. Allah tidak menginginkan, tidak menyukai hamba-hambanya yang membusungkan dadanya kepada orang lain, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lihat orang-orang yang tawadhu. Lihat orang-orang yang merendah hati, bagaimana mereka rendah hati. Allah jadikan mereka sebagai suri tauladan untuk yang lainnya, untuk generasi-generasi seterusnya. Dan salah satu cerita yang paling indah dari sebuah keikhlasan, dari sebuah tawadhu adalah seorang wanita penyapu masjid. Kita tahu ada seorang wanita dengan ikhlasnya, dengan tak ada perintah dari Nabi, namun dia lagi menyapu masjid. Dan hal yang dia lakukan itu bernilai tinggi di hadapan Allah, karena dia ingin mencari ridho Allah. Walau pekerjaannya hanya apa? Menyapu masjid. Sehingga Allah wujudkan sebuah kisah yang tidak dilupakan sampai umat akhir zaman. Allah bisa saja menjadikan wanita itu wafat sebagaimana wafatnya orang lain yang kemudian tidak dikenal namanya. Akan tetapi Allah wujudkan sebuah cerita. Karena meninggalnya dia dan bagaimana meninggalnya dia, Allah yang ngatur. Ternyata wanita itu yang tidak dikenal namanya dan bukan seorang yang terkenal di kalangan para sahabat-sahabat wanita, Allah wafatkan di malam hari. Dan para sahabat mengurus jenazah wanita tersebut dan memakamkannya di malam itu juga, dan tidak memberitahu kepada Nabi SAW karena takut khawatir mengganggu Rasulullah SAW di malam hari. Kalaulah yang wafat ketika itu Abu Bakar, bukankah para sahabat akan membangunkan Rasulullah SAW? Karena yang wafat bukan orang sembarangan. Tapi karena menurut mereka wafatnya wanita ini tak perlu diberitahu kepada Nabi, kita selesaikan saja, selesai urusannya. Tapi lihat bagaimana Allah memuliakan wanita itu dan menunjukkan bagaimana Allah mengangkat derajatnya. Akhirnya lama-lama Nabi kehilangan wanita. Nabi tidak tahu dia wafat. Akhirnya Nabi bertanya, mana wanita yang biasa menyapu masjid?
Kata sahabat, wafat ya Rasulullah, dan kami selenggarakan jenazahnya di malam hari, dan kami tidak sengaja tidak bangunkan beliau engkau karena kami khawatir mengganggu dirimu, mengganggu istirahat Anda, mengganggu malam Anda. Kata Nabi SAW, tunjukkan kepada aku di mana kuburnya. Lalu para sahabat berangkat bersama Rasul kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ditunjukkan ini kuburnya. Nabi sholat jenazah, menyolatkannya, dan dia terbentang di dalam kuburnya, di lahatnya. Dan sahabat-sahabat yang tadi ikut kembali menjadi makmum Rasul kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini menunjukkan bahwasanya sholat jenazah di pemakaman boleh, sholat jenazah untuk jenazah yang sudah dimakamkan boleh. Namun yang ingin kita ambil petikan pelajaran adalah kisah tawadhu seorang manusia melakukan ibadah ketaatan lillahi ta'ala. Lihat bagaimana Allah memuliakan wanita ini, sehingga Allah jadikan sebuah kisah yang kemudian akan diceritakan dari generasi ke generasi sampai dunia kiamat. Lihat bagaimana Allah memuliakannya. Tinggal bagaimana kita. Apakah kita akan mengikuti generasi orang-orang yang sombong, atau kita akan mengikuti kisah orang-orang yang akan dimuliakan Allah dengan sifat tawadhu'nya, sifat rendah hatinya, tidak sombong dengan kekayaannya, tidak sombong dengan kekuasaannya, tidak sombong dengan kelebihan yang dia miliki. Karena pelajaran dari kehidupan yang sombong Allah hancurkan, dan orang yang tawadhu Allah angkat setinggi-tingginya. Seperti ini ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, yang kita maksud mengambil pelajaran dalam kehidupan. Di dalam istilah kita orang Minang, masyhur, ya, alam yang terbentang ini dijadikan guru. Ingat, jangan salah paham dalam ibrah itu. Dijadikan guru bukan untuk penentu kebenaran dan kebatilan. Alam terbentang jadi guru, alam terbentang jadi guru, bukan untuk penentu ini benar ini salah. Karena untuk penentu ini benar ini salah sudah ada. Namun kehidupan kita, pelajaran dari kehidupan kita, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, adalah mengambil pelajaran dari hidup sebagai bukti otentik kebenaran apa yang Allah katakan, apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Salah satu mungkin pelajaran yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita sekarang ini adalah kita yang berada di masjid ini. Dari salah seorang saudara kita dan saudari kita yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan membangun rumah Allah. Dan saya yakin dan percaya ke depannya masjid ini mungkin akan lebih terkenal namanya dibanding kampusnya. Karena kecintaan hati manusia ke rumah Allah, bukan ke kampus. Ketika harta diinfakkan di jalan Allah, akan ada sesuatu yang terjadi dari kemuliaan yang Allah beri. Namun seandainya biaya yang besar ini dibangunkan untuk rumah, orang tidak akan berbicara. Mungkin orang akan mengatakan, oh rumahnya besar ketika dia hidup saja. Setelah itu kisahnya akan dilupakan oleh manusia. Ini contoh kehidupan. Maksud saya anak adalah begini cara mengambil pelajaran dalam kehidupan. Anak secara pribadi tadi ketika masuk di sini juga, oh ini yang pelajaran yang bisa diambil. Kalau kita infakkan harta di jalan Allah Taala, kemudian umat Islam sholat di sana, beribadah di sana, akan berbeda apabila kita jadikan harta kita untuk milik pribadi dan kita permewah diri kita untuk pribadi kita. Betapa banyaknya orang yang rumahnya lebih megah daripada masjid ini. Ada orang yang sampai bangun rumah sampai 7 triliun, tapi kisahnya akan hancur, habis sudah. Kenapa? Karena memang tidak diinfakkan di jalan Allah Taala. Berbeda dengan orang yang membangun pesantren. Walaupun pesantrennya jelek, kisahnya akan dikenang orang, namanya akan dimuliakan Allah Taala. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan bisa dipahami dan dalam pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari terjadi karena Allah yang mengatur. Dan ketika Allah mengatur, Allah ada hikmah di balik apa yang Ia aturkan itu.
apa yang dia lakukan itu pasti ada hikmah, pasti ada pelajaran di dalamnya. Tidak percaya, silakan buktikan. Setiap kita ingin berbuat maksiat dan pergi ke tempat maksiat, ada saja hal yang tidak enak terjadi di perjalanan. Coba perhatikan. Menjelang kita sampai ke tempat maksiat itu diatur oleh Allah teguran di perjalanan. Entah dia orang tabrakan, entah mendengar orang bercarut, entah sepertinya hampir menabrak sesuatu, ngerem mendadak misalnya. Ada pelajaran dari kehidupan. Allah menegur kita. Ada hal yang tidak nyaman Allah wujudkan, karena apa yang akan kita lakukan itu akan terjadi hal yang tidak nyaman padanya. Allah tegur sebelumnya. Maka berusaha hidup sebagai seorang hamba Allah, hidup sebagai seorang umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai patokan kebenaran. Dan apa yang terjadi dalam kehidupannya dia cocokkan dengan keterangan yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran dan keterangan yang disampaikan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis. Begitu cara mengambil pelajaran dari kehidupan kita. Semoga kita berhasil berlatih untuk pandai mengambil pelajaran dari kehidupan kita, kehidupan orang lain, kehidupan tetangga, kehidupan siapapun yang bersama kita, bahkan kehidupan umat-umat sebelum kita, untuk dijadikan sebagai pelajaran akan kebenaran yang apa yang Allah sampaikan dan kebenaran apa yang disampaikan Rasul kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini, dan semoga Allah Taala wafatkan kita di atas husnul khatimah. Dan semoga Allah Taala ampunkan kita di yaumil hisab. Dan semoga Allah kuatkan kaki kita di saat melintas di atas sirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.